Oke, Giornata 5 kita akan melawan Napoli nih. Untuk prediksinya gimana untuk Bang Adit nih? Ya, kalau prediksi hasil, gue terus terang belum tahu lah kayak gimana. Tapi kalau kalau dari apa ya, dari kemungkinan pertandingan bakal kayak apa, ini pastinya ini ujian paling berat gitu. Napoli juara bertahan, terus udah gitu bisa dibilang Napoli tuh timnya makin kuat sih. Adanya Kevin De Bruyne itu jelas nambah kekuatan banget, ke mereka upgrade banget lini tengahnya. Terus pemain-pemain yang lain juga yang masih ada di squad juga mereka udah lama main bareng. Gua rasa sih emang udah sangat solid. Tapi ya balik lagi namanya big match, semuanya bisa terjadi sih ya, bisa terjadi di big match. Dan ya Milan bisa aja ngandelin kemampuan individu juga sih dalam big match ini kan detail-detail, small details kan yang kadang-kadang nentuin. Nah inilah kalau pemain kayak Leao bisa turun mungkin bisa bisa nentuin hasil sih kalau gue bilang. Kalau ente Pak? Gue ngeri sih, karena satu-satunya tim yang lini tengahnya Solid. lebih kuat dari Milan ya Iya. Napoli dengan De Bruyne, terus McTominay. Anguissa, ada McTominay, ada si Lobotka juga jangan lupa di situ yang punya presence fisiknya tuh lebih bagus dari Fofana. Fofana mungkin ya sekedar ada ya di lapangan. Dia kan duta jogging kan, ada yang bilang duta jogging AC Milan karena jogging doang kerjanya di lapangan. Lobotka padahal nggak tinggi-tinggi amat. Benar, Cuman tapi dia lincah. agresif juga dia ya, ketika ngerebut memang bola. kayak tukang pukul gitu. Dan jangan lupa Milan harus ngelawan Lecce juga di midweek kan. Sementara Napoli nggak ada tuh, dia istirahat. Tapi sayangnya memang ketika kita tag ini kan Napoli belum melawan Pisa. Iya. Iya. Mudah-mudahan aja De Bruyne cedera, Lorenzo Luca cedera. kan. Cuma kalau nggak cedera ya ini benar-benar adu otak karena Conte udah bersama tim ini 2 musim gitu. Sementara Allegri baru musim ini dan juga banyak pemain-pemain yang gabung last minute. Untungnya kita 4 match pertama melawan tim yang tidak terlalu kuat, jadi Milan bisa adaptasinya justru di liga sebenarnya kan. Iya, benar-benar. Mungkin seri gue udah happy sih. Karena kita mungkin bisa balas nanti di leg kedua atau ketika melawan-lawan tim yang lain karena Napoli pastinya lebih sibuk bermain di UCL juga nantinya kan. Iya, Banyak juga mereka akan mendapat kesempatan mungkin dia harus main di midweek, Milannya enggak. Dan mereka masih main di Coppa juga. Satu sama sih gue kalau tebak-tebak skor ya. satu sama. Oke, kalau gue 2-1 sih menang Milan. Karena gue optimis saya Allegri. Pelatihnya dari Italia gue selalu optimis. Tapi kan soalnya Italia juga. Oh iya, Conte juga Italia. Gaji kalah mahal. Buset, Nilai squad kalah mahal. Kalah lah. Padahal untung ya Milan yang tadi ceritakan Bang Anjit lagi surplus, cuman ya mungkin ada Cardinale punya inilah sistem bisnisnya kita kan nggak tahu ya di dalam internalnya itu. Tapi untuk Bang Adit sendiri, untuk Milan nih musim ini kira-kira berakhir di Scudetto atau posisi berapa Bang? Kalau realistisnya sih menurut gua 4 besar masih oke sih. 4 besar. Ngelihat perkembangan sekarang 4 besar tuh masih dalam genggaman lah. Cuman kalau apakah bisa race Scudetto yaitu kita mesti lihat nanti sih kayak bulan-bulan Februari Maret kayak apa. Sebenarnya ada keuntungan juga karena kan tim-tim lain itu pesaing-pesaing main di UCL pasti kan kebagi kekuatannya gitu. Apalagi kalau dari sisi pesaing sebenarnya tim-tim kayak Napoli, Inter, Juve itu juga bergantung kepada beberapa pemain kunci. Nah, kalau beberapa pemain kuncinya itu cedera atau absen, itu pasti akan ngaruh banyak juga ke kekuatannya gitu. Nah, di sini mungkin yang itu tadi yang sempat dibahas di sebelumnya ya. Perlu di-manage aja ini menit bermainnya Modric gitu, pemain-pemain kayak Modric, Rabiot gitu kan mereka juga nggak mungkin bisa main full terus gitu ya. Itu yang harus diwaspadai, jangan sampai ada cedera. Ya cuman ya mungkin gimana ya, lu ngeliatnya gimana ya? Kalau Allegri kan tipikal pelatih yang kalau udah serak sama line up itu nggak diganti-ganti. Betul ya Pak ya. Gimana Ya, tuh? kita udah pernah bahas itu. Betul. Kalau gue ya finishnya, ya memang gue nggak berharap kalau Allegri ini Scudetto Pak. Beringkat 2, 3 atau 4 ini
bisa lah seperti itu dengan racikan Allegri, Modric, dan nanti pertengahan musim Milan datangin striker lagi. Iya, bisa. Scudetto bonus, tapi untuk bermain lebih daripada musim lalu, peringkat lebih dulu mungkin bisa di musim ini. Dilihat dari mungkin baru 4 pertandingan, baru 4 pertandingan ntar lawan tim besar, ya enggak lah. Dilihat dari tim sekarang ini bisa lah. Setuju sih. Gua juga optimis UCL paling nggak masuk. Iya, UCL masuk ya. Dengan yang tadi bilang Allegri tuh ya udah kalau suka sama pemain itu ya udah Pirlo aja sampai cabut dari Milan kan. Dia sukanya sama Van Bommel, ya udah Van Bommel, ternyata Van Bommel itu. Mana, Pak? Oke, kalau gitu sih kayaknya sekian obrolan kita ya. Lu masih ada topik lain? Nggak ada sih. Nggak ada. Paling Ya nanti apakah Bang Adit mau bikin buku lagi, Pak? Nggak tahu, kalau Scudetto mungkin lah ada dipertimbangkan. Scudetto. Kalau Biar Scudetto, momennya ya. masuk. Gimana, Pak? Proyek-proyek MI ke depannya, Pak? Proyek-proyek MI. Ya. Ya, Milanis Indonesia ya. Ini kan MI ini Runners nih. sekalian info berarti ya. Boleh, Pak. MI Runners kan ini sekarang lagi naik nih, Pak. Banyak banget pengikutnya, bahkan order ini aja udah lumayan banyak kan. Iya. Sampai apa? Sampai tukang jahitnya lembur ya. Sampai minta 5XL sampai 6XL. Cuman kita nggak bisa menuhin. Karena yang paling besar segitu ya size-nya kan. Berarti size-nya. kalau orang bajunya lebih besar dari 5XL ya jangan Iya. lari karena bahaya juga buat Bahaya. dengkul kan. Nah, ini sekalian aja kita omongin program ke depannya gimana, Pak? Jadi program kerja gini. Iya, jadi kan Iya, benar. e-commerce boleh diceritain nggak? Boleh. Boleh. Coba, Pak. Ceritain, Pak. Jadi kalau dalam kepengurusan MI 3 tahun ke depan, rencana gue itu di 2028 kita mudah-mudahan bisa gatnasnya di Jabodetabek. Wih, mantap. Karena Akhirnya sekalian kita murah merayakan 25 tahun Milanis Indonesia tahun 2028 tuh. Anjir, kita udah tua banget ya. Nah, 25 tahun di tahun 2028 Gatnas biar dikembalikan ke Jabodetabek biar rame. Terus nanti menuju ke sana ya nantikan aja sih program-programnya. Mudah-mudahan kita kalau yang dari ada di pipeline program gue ya, e-commerce Wis. masuk mungkin di Topet sama TikTok Shop ya. Wis tuh. Jadi mungkin nextnya kalau kayak gini nih kita bisa masukin TikTok juga. Terus ada keranjang kuning nih di sini. Jadi jersey MI Runners nih langsung nih di keranjang kuning kalau lo mau. Gitu. Mungkin juga lelang jersey ori kayak gitu-gitu lah. Terus setelah MI Runners partnership juga kemarin kita kan udah kerjasama dengan Garuda. Tuh, Garuda Terusnya Kinesia Fisioterapi itu ada diskon juga. tuh. Oh ya. Ya, doain aja kita semakin dekat sama partner-partner yang lain. Misalnya mungkin teman-teman bisa ada yang tahu kita ada partnership sama barbershop mungkin, ya kan? Di kenangan masuk. Diskon, kopi kenangan. Terus juga merchandise yang belum pernah dibuat sebelumnya juga itu akan gue launch. Kayak ini kan jersey running kita belum pernah karena ada entitasnya juga baru. Terus helm bisa juga kan? Bisa juga kan? Helm kita akan produksi helm, guys. Helm buat ngelas yang ada di sini ada kacanya. Selain helm sama minyak wangi. Tunggu aja, kita akan mengeluarkan minyak wangi ya, Pak? Benar nggak, Pak? Karena kita berusaha mendatangkan investor Arab ya. Investor Karena Arab, minyak benar. wangi kan Minyak wangi. banyak dari Arab-Arab condet. Jadi bisa invest. Yes, nah, nanti Gitu guys. kalau ada buku lagi Bang Adit, nanti bisa dimasukin ke Tokped atau TikTok atau web MI. Terus apa lagi? Nggak ada lagi, Pak? Sepatu kita akan kerjasama dengan salah satu brand lokal. Tunggu aja ya. Ada itu. Jersey ntar ada. Oh, jersey ada ya. Mau salah satu brand lokal tuh kan banyak kan. Pokoknya yang culture. Culture dan perpanjang member atau daftar member dah. Ya, ada di deskripsi ya. Ya, pokoknya nanti insya Allah Milan akan datang ke JIS. Amin. Gue di JIS sih, gue di JIS. Makan sari dong. Makan Biar Sari. deket kita. Udah itu aja ya. Terima kasih banyak pemirsa dan nonton. Semoga banyak Banyak rezeki, panjang umur. banyak umur karena pengurus tidak digaji. Yaudah, terima kasih. Jangan lupa juga di subscribe. Jangan lupa di subscribe ya Mas, di follow IG-nya Pak Adit dan Pak Bara. Terima kasih. Bye.